Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan membaca tafsir dari Al-Isti'adzah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampaikan redaksi isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonirrajim. Bisa pula a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita juga sudah sampaikan hukum terkait al-isti'adzah. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya isti'adzah itu hukumnya apa? Sunnah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan yang kedua terkait isti'adzah, yaitu makna dari isti'adzah. Makna dari isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Yang pertama adalah a'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi dalam kita meminta perlindungan, maka tidak boleh meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta perlindungan dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, kecuali kita meminta perlindungan tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, Fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. A'udhu billahi, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, dan seterusnya. Jadi, meminta perlindungan dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Ta'ala, ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jikalau ditunjukkan kepada selain Allah Ta'ala, maka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Karena isti'adzah, meminta perlindungan itu termasuk ibadah. Dan jikalau ibadah diminta, ditunjukkan kepada selain Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik. Seperti ketika seseorang dia berlindung kepada jin, berlindung kepada arwah leluhur, berlindung kepada Nyi Roro Kidul, berlindung kepada penunggu tempat tertentu, dan seterusnya, maka ini termasuk kesyirikan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-isti'adzatu bi ghairillahi kufrun wa syirkun. Meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk kekufuran dan termasuk kesyirikan. Dan ini jamaah dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah ketika mereka singgah di sebuah tempat, maka mereka akan berlindung kepada pemimpin jin di sebuah tempat tersebut. A'udzu, saya lupa redaksinya, intinya saya berlindung kepada pemimpin jin di tempat ini contohnya. Ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Allah Azza wa Jalla berfirman terkait hal tersebut, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kata ahli tafsir, ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu ketika mereka singgah di sebuah tempat, maka mereka akan berlindung kepada pemimpin jin di tempat tersebut. Dan ini tidak boleh, dan ini termasuk perbuatan syirik. Adapun meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh selain Allah, maka ini dibolehkan.
Contohnya, seseorang meminta perlindungan kepada polisi ketika dia mendapatkan ancaman. Boleh enggak? Boleh. Karena polisi bisa melindunginya. Mungkin dengan senjatanya dan lain sebagainya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Waman wajada malja'an au ma'adan falya'ud bihi." Siapa yang menemukan tempat pertahanan atau tempat perlindungan, hendaklah dia berlindung kepadanya. Jadi, kalau seandainya meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh selain Allah Ta'ala jamaah, maka hal ini dibolehkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Intinya, isti'adah ini ada dua. Yang pertama adalah isti'adah kepada Allahu Azza wa Jalla. Isti'adah kepada selain Allahu Azza wa Jalla dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Ta'ala, maka ini termasuk kesyirikan. Yang kedua, isti'adah kepada selain Allah dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh selain Allah, maka ini dibolehkan. Dan ketika seseorang jamaah dia beristiadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka istiadahnya ini akan bermanfaat kapan? Ketika dia menggabungkan antara amalan lisan dan amalan hati. Ketika dia menggabungkan antara amalan lisan dan amalan hati. Amalan lisan dengan dia mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Amalan hati dengan dia menghayati dua hal. Yang pertama menghayati akan besarnya kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua menghayati bahwasannya Allah Ta'ala maha mampu untuk melindungi dia. Jadi ketika seseorang dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lisannya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan hatinya menghadirkan dua hal, bahwasannya dia sangat butuh akan perlindungan Allah dan bahwasannya Allah Ta'ala sangat mampu untuk melindunginya, maka isti'adah inilah jamaah yang bermanfaat. Adapun isti'adah yang hanya di lisan, maka tentunya kurang bermanfaat. Berbeda dengan isti'adah yang menggabungkan antara amalan apa? Lisan dan amalan hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.